pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jonita Astel. Saya dari SMA Negeri 2 Gunung Bigung. Saya kelas 10. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil ringkasan tugas PKW. Karakteristik kewirausahaan. Pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun kegiatan untuk produk baru, mengatur pemodalan investasinya, serta memasarkannya. Jadi, pada asalnya, kata wirausaha terdiri dari kata besar yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Dan usaha yang berarti berbuat amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Berikut ini sifat-sifat seorang wirausahawan. 1. Percaya diri. 2. Berorientasikan tugas dan hasil. 3. Berani mengambil risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Orisinalitas atau keaslian. 6. Berorientasi ke masa depan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam satu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa, tapi cobalah kembali. B. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda dan artefak atau budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wajah tradisional, senjata, dan rumah adat. Kedua tarian tradisional biasa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar. C. Rancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya melalui tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari salah satu adegan dalam cerita rakyat. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis atau tak berbenda, burung unggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana berbenda. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dan pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Contoh tahapan penerjemahan budaya dan benda menjadi ide benda kerajinan. 1. Pencarian ide produk. 2. Membuat gambar atau sketsa. 3. Pilih ide terbaik. 4.
4. Prototyping atau membuat studi model. 5. Perencanaan produksi. D. Produksi kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Bahan baku, teknik produksi, sumber daya manusia. Pengemasan dapat dilengkapi dengan proses label yang memberikan informasi teknis atau memperkuat brand. Kemasan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Biaya yang termasuk di dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung produksi tersebut. Biaya pembelian bahan-bahan minyak, sabun pembersih untuk bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam biaya. D. Produksi kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Biaya yang termasuk dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung produksi tersebut. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk bahan baku, benang, jarum, dan lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Demikian ringkasan